إليه وسقي من زهد فيه أو زهد وأبعد عنه أو بعد عنه بأريج العلم مزكوم وختم الكفاء هذا عبد محروم وختم القفا وختم القفاء نعم وختم القفاء هذا عبد محروم. Nah, terus والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تشكنا اللهم بالفرمان. Nah. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan ilmu yang kelima. Beliau mengatakan huwa minal matajiri arbahuha. Huwa minal matajiri arbahuha. Huwa ilmu itu minal matajiri, bagian dari barang dagangan, arbahuha, yang paling menguntungkan. Ilmu itu adalah barang dagangan yang paling menguntungkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin." Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu wafat, inqata'a, maka terputuslah. Apa yang terputus? Amaluhu, amalannya. Illa min thalathin, kecuali tiga. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah kecuali sedekah jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Syahidnya adalah pada kata sabda Nabi SAW yang mengatakan au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah arbahul matajir. Ilmu itu adalah arbahul matajir, barang dagangan yang paling menguntungkan. Karena mengapa demikian? Nabi SAW mengatakan adallu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya juga. Orang yang mengajarkan ilmu, kemudian ilmu diamalkan, maka pahalanya ngalir ke orang yang mengajarkan ilmu. Itu adalah keuntungan yang paling besar, ya. Meskipun dia sudah wafat, tapi masih mengalir ilmunya. Bayangkan seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itu apa? Sampai sekarang kan masih dikaji ilmunya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sampai sekarang masih dikaji ilmunya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, itu Imam Malik itu banyak kebaikannya kan? Di antara satu kebaikan Imam Malik apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu kebaikan Imam Malik, ya kan? Pahalanya Imam Syafi'i ngalir ke Imam Malik. Itu. Ilmu itu arbahul matajir, perniagaan yang paling menguntungkan. Wa fil mafakhiri asyrafuha. Yang keenam, ilmu itu adalah asyraful mafakhir, kebanggaan yang paling mulia, prestasi yang paling mulia. Makanya kalau anak ranking 1 itu bapaknya bahagia enggak? Bahagia. Setiap hari cari duit, bercucur keringat, ya, tapi mendengar anaknya juara 1, ranking 1 itu hilang, itu kesusahan itu hilang, ya. Malah tambah semangat kerja, kan? Kenapa? Karena ilmu itu adalah asyraful mafakhir, kebanggaan, prestasi yang paling paling mulia, paling mulia, ya. Makanya di ta'lim itu ada yang masih ingat, in fatakad dunya wa tibu na'imiha, apa? Ada ingat enggak? Yang pernah ikut daurah, apa itu syairnya itu di ta'lim? Wa in fatakad dunya wa tibu na'imiha. Wa in fatakad dunya, apabila kamu kehilangan dunia, wa tibu na'imiha, dan kenikmatan dunia lain hilang, enggak dapat, ya. Faghammid, maka tutuplah kedua matamu, fa innal ilma khairul mawahibi,
Karena sesungguhnya ilmu itu adalah sebaik-baik pemberian. Jadi kehilangan yang lain itu terasa ringan, yang penting ilmu dapat nih. Ya kan? Makanya kalau kita lihat para ulama itu meskipun miskin mereka tetap mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah asyraful mafakhir. Kemudian yang ke-7, ilmu itu adalah akramul ma'athiri ma'athiruh. Akramul ma'athiri ma'athiruh. Apa arti ma'athir? Ma'athir adalah jamak dari apa? Ma'tharah. Jamak dari ma'tharah. Artinya adalah a'mal atau af'al hamidah, perbuatan yang terpuji. Akramul ma'athiri, perbuatan terpuji yang paling terpuji, ma'athiruhu adalah ilmu. Ilmu itu adalah perbuatan terpuji yang paling terpuji. Ini perbuatan terpuji banyak nggak? Menolong orang, apa lagi? Apa? Perbuatan terpuji. Apa contohnya? Apa? Berkata yang baik, apa lagi? Enggak ada yang tahu. Apa? Contoh ini apa? Perbuatan yang terpuji apa? Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Apa lagi? Bersedekah, itu kan ya perbuatan terpuji ya. Nah, perbuatan terpuji yang paling terpuji itu apa? Ilmu. Ilmu ya. Kemudian yang ke-8, ilmu itu adalah wa ahmadul mawaridi mawariduhu. Wa ahmadul mawarid, jalan. Mawarid itu jalan atau jalan air. Jalan air yang paling terpuji atau jalan yang paling terpuji adalah jalan ilmu. Jalan yang paling terpuji adalah jalan ilmu. Nah, ini 8 keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kemudian beliau menyebutkan dua jenis manusia yang berkaitan dengan ilmu. Beliau mengatakan fasaidu, maka orang yang sa'id. Apa arti sa'id? Orang yang bahagia adalah man hadda nafsahu alaihi. Man, orang, hadda, yang memotivasi nafsahu, dirinya, alaihi, atas ilmu. Orang yang senantiasa memotivasi dirinya untuk belajar ilmu. Wa haffa, dan memotivasi rika baruhihi, kendaraan ruhnya, ilaihi, kepada ilmu. Ini orang yang bahagia. Maka orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa semangat untuk mencari ilmu, mendorong jiwanya untuk mencari ilmu. Adapun sebaliknya wasyaqiyu, orang yang celaka. Orang yang celaka itu siapa? Man zahida fihi. Man, orang, zahida. Apa arti zahida? Hah? Orang yang zuhud fihi, pada ilmu. Zuhud yang tercela ini. Zuhud yang terpuji, zuhud terhadap dunia ya. Apa arti zuhud? Zuhud adalah istaqalla wastasghara, menganggap remeh ya. Orang yang celaka itu adalah orang yang menganggap remeh ilmu ya. Ya nanti juga bisa dicari, ujung-ujungnya wafat ya kan? Gak sempat nyari ilmu. Ini orang celaka. Au zahad, atau orang yang zahad. Apa arti zahad? Apa? Kalau zahidah tadi apa? Menganggap sesuatu itu kecil ya, remeh. Menganggap ilmu itu enggak ada apa-apanya. Yang kedua zahad. Apa zahad? Zahad artinya membuat orang lain itu meremehkan ilmu. Membuat orang lain itu meremehkan ilmu. Kalau zahida menganggap remeh, kalau zahada membuat orang lain itu menganggap remeh ilmu. Ini orang yang celaka ini. Kemudian wa ab'ada anhu. Wa ab'ada anhu ya, orang yang jauh dari ilmu. Au ba'at atau ba'at, sering menjauh dari ilmu. Kan ba'at itu wazan fa'al, di antara fungsinya adalah apa? Di antara fungsi dalam ilmu sharaf apa? Kan mazid nih kan? Kan asalnya fa'ala, tambahin tasdid, fa'ala menjadi fungsinya apa? Hah? Masa? Lit takfir, menunjukkan banyak.
ba'ada, sering menjauh, sering jauh dari ilmu. Ini orang yang celaka ya. Anfuhu, hidungnya, bi'arijil ilmi, terhadap wangian ilmu, mazkumun, flu. Ilmunya tidak bisa mencium harumnya ilmu. Orang celaka. Mazkum kan kalau flu bahasanya apa? Hah? Zukam, flu, nggak bisa mencium harumnya ilmu. Alergi dengan ilmu gitu. Orang celaka ini. Nauzubillahi min dzalik. Wa khatmul qafa, dan tengkuknya itu tertutup begini. Tengkuknya. Ngaji cuman gitu. Ini orang celaka. Hadza abdun mahrum. Inilah hamba yang mahrum, yang terhalang dari kebaikan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan syair. Syair ini adalah milik Imam Ibnul Qayyim dalam kitab An-Nuniyah. Beliau mengatakan, wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin. Ilmu itu masuk ke dalam hati kulli muwaffaqin. Setiap orang yang diberikan kemudahan, taufik ya. Ilmu itu masuk kepada orang yang diberikan taufik. Min ghairi bawabin, di sebagian redaksi min ghairi abwabin, tanpa ada pintu, wala isti'dzani, dan tanpa ada harus minta izin ya. Wa yarudduhul mahrumu, dan al-mahrum, orang yang terhalang dari kebaikan, yarudduhu, menolak ilmu. Orang yang terhalang dari kebaikan menolak ilmu, min khidlanihi, ya, dari kehinaannya, disebabkan karena kehinaannya ya. La tuskina Allahumma bil hirmani, ya Allah, la tuskina, janganlah engkau menjadikan kami orang-orang yang celaka, bil hirmani, dengan dihalangi dari ilmu. Ini syair ya. Wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin min ghairi bawabin wala isti'dzani, wa yarudduhu al mahrumu min khidlanihi, la tuskina Allahumma bil hirmani. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kemudian berikutnya silakan dibaca, siapa yang mau baca? Ganti-gantian. Yamla'un nafsa sururan wa yashrahu sadra wa yumituhu nuran iqbal al-khalqi ala maqaid at-ta'limi wa talamsahum siratal mustaqim. Nah, ahsanallah. Beliau mengatakan, wa inna mimma yamla'un nafsa sururan, wa inna, dan sesungguhnya, mimma, di antara hal, yamla'un nafsa, yang akan memenuhi jiwa, sururan, dengan kebahagiaan. Di antara faktor kebahagiaan, bahasa pendeknya begitu, di antara faktor kebahagiaan, wa yashrahu sadra, dan faktor yang melapangkan dada, wa yumidduhu nuran, dan memberikannya cahaya. Apa itu? Apa faktornya? Iqbal al-khalqi ala maqaidit ta'lim, yaitu tatkala seseorang itu duduk di majelis ilmu. Iqbal al-khalqi, penerimaan makhluk, ala, atas maqaidit ta'lim, tempat duduk belajar. Maksudnya adalah menghadiri majelis ilmu. Di antara faktor yang membuat orang itu bahagia, jiwanya menjadi bahagia, dadanya menjadi lapang dan penuh dengan cahaya, adalah menghadiri majelis ilmu. Wa talammusahum, dan pencarian mereka, siratal mustaqim, terhadap jalan yang lurus, itu mengamalkan ilmu. Maka yang membuat orang itu bahagia adalah mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Baik. Isim innanya mana ini? Wa inna mimma yamla'un nafsa sururan. Isim innanya mana? Iqbal aja, Iqbal al-khalqi, itu isim apa namanya? Isim innanya. Biasanya inna Muhammadan mahirun. Ini apa namanya, isim innanya jauh sekali. Ya sudah 5 meter baru ketemu. Dibaca kitab itu kan begitu dia. Ya. Baik.
وأدل دليل وأصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق كفرة المنافقين والمنافقين فالدروس معقودة والركب معقوفة والفوائد شارقة والنفوس تائقة الأشياخ ينتلون درر العلم والتلاميذة ينظمون ikdahu. Barakallahu fiik. Kemudian beliau mengatakan wa adallu dalilin, dan dalil yang paling dalil wa adallu dalilin kan, dalil yang paling menunjukkan akan hal yang tadi, wa asdaquhu, dan dalil yang paling jujur. Dalil yang paling jujur yang menunjukkan ilmu itu membuat tenang, ilmu itu melapangkan dada dan memberikan cahaya. Apa dalilnya? Dalil yang pertama, takatsurud durusil ilmiyah. Ya, banyaknya, maraknya majelis ilmu, ad-durus al-ilmiyah, pelajaran-pelajaran ilmiah. Kan di mana-mana majelis ilmu kan? Orang itu haus ya. Ini dalil yang menunjukkan kalau ilmu itu melapangkan dada. Wa tawalid dauratit ta'limiyah, dan silih bergantinya daurah pengajaran. Ya, sering kita ngadain daurah kan? Sekali setahun. Itu ya banyak yang datang kan kalau daurah. Karena sekali ya. Jadi ini bentuk dalil yang paling jujur menunjukkan kalau ilmu itu adalah menenangkan jiwa. Tawali ini apa? Mansub, majrur atau majzum atau marfu? Tawali. Sekali-kali ditanya langsung. Marfu. Tanda marfunya apa? Alif. Kok alif? Dhammah muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun alal alif apa ya? Alif apa ya? Ya ya. Ya. Apa namanya? Dalilnya apa dalilnya? Apa dalilnya? Wasammi mu'tallan minal asma'i ma. Apa tadi dalilnya? Apa? Di alfiyah itu. Bait yang ke-46, 47, 48. Wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Wal murtaqi makarima. Mu'taliya ya. Ini dhammah muqaddarah. Fal awwalul i'rabu fihi qaddara jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar. Itu ya di alfiyah. Silakan dihafal itu yang ikut alfiyah. Ini isim mangkus, isim mangkus. Wa tawalid daurati ta'limiyah. Ini banyaknya maraknya majelis ilmu dan silih bergantinya daurah-daurah. Daurah pengajaran bahasa Arab, pengajaran kan banyak daurah-daurah seperti itu. Daurah janaiz ya kan banyak. Daurah ilmu waris yang pernah kita adain. Kenapa demikian? Halawatan, karena cinta fi qulubil mu'minin, dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Wasyajan, dan luka fi huluqil kafarati wal munafikin, dan luka di leher-leher orang kafir dan orang-orang munafik. Fad-durusu ma'qudah. Fad-durusu, maka pelajaran-pelajaran itu ma'qudatun, diduduki, maksudnya rame. Fad-durusu ma'qudah, maka pelajaran-pelajaran itu ramai. Warukabu ma'kufah, dan rukab kendaraan-kendaraan ma'kufatun terhenti. Wal fawaidu syariqah, dan faidah-faidah ilmu itu syariqah ya memencar seperti cahaya. Wan nufusu ta'iqah, dan jiwa-jiwa ta'iqah merasa haus. Al asyakhu, para masyayikh, para guru, yang filuna, mereka menebarkan
durarul ilmi, mutiara-mutiara ilmu. Jadi para guru itu menebarkan mutiara-mutiara ilmu. Wa talamidatu, sementara murid-murid yang zimuna ikdah, mereka merakit tali-talinya. Kan permata itu kan butiran-butiran kan. Nah, dibikin kalung kan diikat. Nah, yang mengikat itu para murid. Seperti itu. Wadah. Ini bahasa beliau tinggi di mukadimah ini. Karena beliau juga ahli bahasa, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi wajar kalau di mukadimah beliau tinggi. Bahasanya tinggi. Banyak dalam bahasa Indonesia itu banyak apa namanya? Banyak majas hiperbola kan? Iya kan? Banyak majas hiperbola. Jadi tinggi bahasanya. Baik, berikutnya. Tunggu satu. Wa inna minal ihsani ila hadhihi al-jumu'i as-sa'idati wal ajyali wa'idati irsadaha ila sirri hiyazatil ilmi alladhi yukbiruha bima'muliha wa yuballighuha ma'manaha rahmatan bihim minad doya'i minad doya'i fi sahra'il ara'i wa dhulma'il ahwa'i. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan wa inna, dan sesungguhnya minal ihsani, di antara bentuk ihsan, bentuk berbuat baik, ila hadhil jumu'is sha'idah, kepada masyarakat yang menjadi harapan bangsa, menjadi harapan agama, wal ajyalil wa'idah, dan generasi yang wa'idah, yang diharapkan. Di antara bentuk berbuat baik kepada generasi yang menjadi harapan umat, nah itu ininya apa namanya, pendeknya begitu. Apa bentuk ihsan kepada generasi masa depan? Irsyadaha, yaitu memberikan bimbingan kepada mereka, ila sirri hiyazatil ilmi, memberikan bimbingan kepada mereka untuk meraih, atau memberikan bimbingan kepada mereka untuk menggapai rahasia menggapai ilmu, ya. Rahasia menggapai ilmu. Alladzi, yang yuzhiruha, dia akan mendapatkan kemenangan, bima'muliha, dengan menggapai asanya. Wa yuballighuha ma'manaha, dan menyampaikannya kepada impiannya, tempat yang aman. Maksudnya adalah di antara bentuk ihsan, bentuk berbuat baik kepada masyarakat dan generasi muda, yaitu mengarahkan mereka kepada rahasia-rahasia tercapainya ilmu, di mana dengan tercapainya ilmu itu dia akan menggapai impiannya dan menyampaikannya ke tempat yang aman. Rahmatan bihim minad doya'i, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka, minad doya'i, dari kesia-siaan, fi sahra'il ara'i, dalam kegelapan pendapat-pendapat yang sangat banyak, wa dhalma'il ahwa'i, dan kegelapan hawa nafsu, ya. Fi sahra'il ara'i, dalam sahra itu apa? Padang yang luas, ya. Luasnya pendapat-pendapat, ya. Ada pendapat yang benar, ada pendapat yang batil, ya kan? Nah, di antara bentuk kasih sayang kepada generasi itu adalah mengajarkan mereka bagaimana cara mendapatkan ilmu, agar mereka terbebas dari sahra'il ara dan dhalma'il ahwa, dari luasnya sahara pendapat-pendapat, ya. Wa dhalma'il ahwa, dan kegelapan hawa nafsu. Nah, lanjut lagi.